Shalom Permata, kita bertemu lagi di ibadah PA Permata Runggun Puji Dadi dengan bertemakan Who is Next yang diambil dari Nats 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Sebelum kita memulai ibadah PA Permata kita ini, kita angkat lagu pujian kita Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah PA kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Yesus. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu Bapa, karena Kau telah memberkati kami dari awal kami tadi bangun tidur hingga saat ini Bapa. Kami akan memulai ibadah PA online kami Bapa, PA Permata kami Bapa. Kiranya apa yang disampaikan oleh pembimbing kami dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bernyanyi lagi untuk pujian penyembahan kita dengan judul Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul untuk memulai ibadah kami ini Bapa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, di sini kami mau nyatakan kuasa doa kami untuk penyembahan kami, Bapa. Di mana Tuhan Yesus Kau telah berjuang, berkorban untuk merelakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia, Bapa. Bapa, kiranya apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu saja, Bapa. Berkati setiap pergumulan hati kami, Bapa. Ketuk pintu hati kami agar mau menyembah dan memuliakan nama-Mu saja, Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu penyembahan, pengakuan dan pengampunan dosa kita yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita satukan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas berkat-Mu Bapa, kami masih bisa merasakan napas kehidupan hingga saat detik ini, Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa. Di sini kami angkat doa penyembahan kami atas pengampunan dosa kami, Bapa. Atas kegiatan perlakuan yang kami lakukan dalam satu hari ini, Bapa. Kiranya apapun yang kami lakukan akan berkenan di hadapan-Mu saja, Bapa. Berkati juga kami, Bapa, dalam setiap kegiatan kami, Bapa, dalam setiap pergumulan kami, Bapa, maupun dalam pergumulan kami yang berat ataupun yang tidak, Bapa. Berkati setiap hati dan Roh Kudus kami, Bapa, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Bapa, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu saja, Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk penghantar kebaktian kita yang akan disampaikan oleh pembimbing kita, Diaken Bapak Anasera Ginting, kita angkat lagu penyembahan kita, Menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ya, salam Manbanta Grina. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu, walaupun hanya melalui udara atau online, tapi Abang yakin dan percaya ini semuanya tidak mengurangi semangat kita untuk melayani. Sebelum kita mulai PA Permata kita, mari dulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tetap kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami rasakan kasih anugerah-Mu sungguh besar bagi kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami sebentar lagi ingin membahas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami rasakan dan nikmati Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan pada kami semuanya di sini, sehingga kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakaikan pada malam hari ini, Engkau urapi dia, berkati persiapan yang sudah dia lakukan Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu akan terjadi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa mulai anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dulu. Amin. Ya, tema kita pada malam hari ini yaitu Who is next? Natsnya diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai 30. Abang akan bacakan. Salomo menjadi Raja Daud meninggal. 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai 30, begini firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembah mereka, mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas takhta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapatkan kemajuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan,
kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia memerintahkan atas Israel. Demikian Daud bin Isai telah memerintahkan atas seluruh Israel. Ia memerintahkan atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintahkan 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintahkan 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dan dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, Pelihat itu, dan di dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam riwayat Gad. Pelihat itu beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dan ke dalam zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita sudah baca tadi kitab kita di 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai 30. Temanya tadi sudah kita bacakan, ya, who is next. Agar Permata satu mampu menjelaskan proses regenerasi sesuai dengan teks. Yang kedua, mampu melakukan proses regenerasi dengan keperusahaan pemerintah. Ya, adik-adik sekalian, di sini Abang sangat sukacita karena hari ini adalah awal di mana saya bisa menyampaikan firman Tuhan sebagai serayan Tuhan. Maka dari itu, hari ini juga mungkin tidak sebagai hal yang diduga. Di sini Abang dipercaya untuk memberikan firman Tuhan tentang kaderisasi atau regenerasi. Sebelum kita sampai ke sana, kita mengulang kembali bagaimana tentang Raja Daud. Raja Daud adalah salah satu contoh kepemimpinan yang bisa kita contoh. Kenapa demikian? Karena Raja Daud dipilih Tuhan sebagai pengganti Raja Saul, yang dimana Raja Saul melakukan kesalahan, sehingga Raja Daud diberikan kepercayaan Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Kenapa Abang katakan contoh sebagai kepemimpinan yang baik? Karena Daud dalam mengatasi segala permasalahannya, dia selalu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Sebagai contoh kita bisa melihat bahwa Raja Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh-musuhnya dengan percaya sama Tuhan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat percaya diri yang kuat. Karena pemimpin kalau tidak mempunyai kepercayaan diri, maka tidak mungkin dia bisa memimpin orang lain. Yang kedua, Daud mempunyai sifat kesetiaan. Daud setia kepada apa yang dikatakannya. Kita ketahui di sini di 1 Tawarikh ini, maka Daud akan menjadikan anaknya Salomo menjadi raja. Kita ketahui bahwa Salomo bukan anak yang pertama dari Daud, dan Daud berjanji kepada Tuhan bahwa yang menjadi raja adalah anak dari Batseba, istri yang diambilnya dari cara yang salah pada saat itu. Maka walaupun pada saat itu kita ketahui adik-adik, Adonia, abangnya Raja Salomo ini sudah secara sepihak mendeklarasikan ya, dirinya menjadi raja, dan Nabi Nathan pada saat itu mengingatkan pada Batseba, tolong tuh ingatkan tuh Raja Daud, si Adonia sudah mendeklarasikan dia sebagai raja. Dan datanglah Batseba dan menceritakan hal tersebut, dan ia ingat janjinya kepada Tuhan. Maka pada saat itu juga diperintahkannya Nabi Nathan untuk
segera memberikan minyak urapan kepada Salomo. Artinya, contoh Daud setia pada perkataannya ditujukannya pada saat ini. Kita ketahui Raja Daud ini diambil Tuhan dari keturunan Yehuda. Bapaknya adalah Isai. Daud adalah anak dari 8 bersaudara. Kalau kita baca sejarah, tadi juga di dalam Tawarikh juga dikatakan bahwa Daud memimpin 40 tahun di dalam dia menjadi Raja Israel. 1010 sebelum Masehi sampai 1002 sebelum Masehi dia memimpin di Hebron. 1002 sampai 970 sebelum Masehi dia memimpin di Yerusalem. Artinya cukup lama sekali. Artinya Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Dalam kepemilihan Daud, kembali lagi kita cerita ke belakang, Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk memilih anak dari Isai, bukan yang hebat-hebat secara fisik, tapi Tuhan melihat hatinya. Hatinya siapa? Yaitu yang berkenan pada saat itu adalah anak Isai, yaitu yang paling bungsu, yaitu Daud. Sehingga tergenapilah bahwa firman Tuhan mengatakan yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang mau rela memberikan hati kepada Dia. Adik-adik sekalian, setelah Daud mengetahui dirinya ada batasnya dalam memimpin bangsa Israel, maka dia berpikir bahwa dia harus mencari penggantinya, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo sebelum diberikan atau dilantik menjadi raja, maka Raja Daud memberikan banyak pengajaran-pengajaran pada Raja Daud, pada Raja Salomo. Ini bisa kita lihat di kitab Raja-Raja 2. Kalau kita buka kitab Raja-Raja 2, ya, di sini jelas bahwa sebelum Raja Salomo dilantik menjadi raja atau dikukuhkan menjadi raja, di Raja-Raja 1, Raja-Raja 2, di sini Daud berpesan kepada Raja Salomo, yaitu Daud itu harus menjadi pria yang sejati. Yang kedua, Daud itu harus menjadi orang yang setia kepada janjinya. Dan yang ketiga, Daud harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi adik-adik, Daud di sini sebagai contoh pemimpin yang benar-benar spesial menurut abang. Pesan Daud yang pertama tadi yaitu kepada Raja Salomo, yaitu dia harus menjadi pria yang sejati. Kita baca ya. Ketika saat kematian Daud mendekati, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Di sini jelas Daud memberi pengajaran kepada Raja Salomo agar dia bisa menjadi orang yang seperti laki-laki. Bagaimana seperti laki-laki, adik-adik sekalian? Laki-laki itu mempunyai ya karakter bertanggung jawab. Ya, salah satu tipe laki-laki yaitu bertanggung jawab. Artinya Raja Daud menginginkan Raja Salomo kelak bertanggung jawab atas segala tugas-tugas kekerajaannya, atas segala tanggung jawabnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang kedua, Raja Daud menginginkan Salomo ini mengingat jasa-jasa orang-orang yang pernah melayani Raja Daud, ya, dan tetap melindunginya. Ini bisa kita baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 5, salah satunya, yaitu ayat kelima. Abang baca, "Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya,
apa yang dilakukannya kepada dua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amna bin Yahir. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah, dan pada zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kusut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat di dalam dunia orang mati. Nah, yang terakhir, Daud menginginkan Raja Salomo ini menjadi orang yang bijaksana. Kita tinggalkan kepemimpinan Raja Daud, yang dimana Raja Daud adalah suatu pemimpin yang sangat ideal pada bangsa Israel pada saat itu. Setelah Daud memberikan tahtanya kepada Raja Salomo, maka Salomo juga adalah salah satu cikal pemimpin yang perlu kita contoh adik-adik sekalian, yaitu Salomo. Dia meminta kepada Tuhan bukan harta yang besar, bukan kekuasaan yang besar, tapi kita ketahui bahwa Raja Salomo menginginkan kebijaksanaan. Maka hal ini sangat berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, seperti tadi cerita yang sebelumnya, yaitu sebenarnya yang menjadi raja itu adalah bukan Raja Salomo, tetapi Adonia. Dan Adonia diketahui sudah mendeklarasikannya sebagai raja. Dia dengan bijaksana tetap memberikan maaf kepada saudaranya tersebut, Adonia, sehingga Adonia pun pada saat itu diselamatkan nyawanya. Walaupun kita ketahui Adonia juga akhirnya dibunuh oleh Raja Salomo akibat dari perjanjian Raja Salomo dengan Adonia tidak ditepati oleh Adonia. Nah, kembali kita kepada tema kita, who's the next? Siapa yang berikutnya? Ini adalah salah satu hal yang terpenting dalam setiap organisasi, ya. Di dalam organisasi, baik itu organisasi kenegaraan, perusahaan, bahkan sampai ke gereja, perlu sekali kaderisasi. Kaderisasi itu sering dikatakan ialah berinteraksi. Tapi interaksi itu bukan kaderisasi. Ya. Menurut mantan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Manusia tahun 2012 sampai 2013, ya, Aditya Sumaryadi, kaderisasi adalah proses belajar dan memahami. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaderisasi adalah dasar kata kader mempunyai makna orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting di dalam sebuah organisasi. Kaderisasi merupakan suatu proses pendidikan untuk mengoptimalkan potensi-potensi kader dengan cara mentransferkan dan memahamkan nilai-nilai bermutu hingga melahirkan kader-kader yang tangguh. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini jelas lebih kompleks. Sekali lagi, kaderisasi itu bisa dikatakan sama dengan interaksi, tapi interaksi itu tidak sama dengan kaderisasi. Kenapa? Karena dengan kita mengkader, kita melakukan interaksi dengan orang-orang. Tetapi kita berinteraksi dengan orang, belum tentu kita itu melakukan kaderisasi. Nah, secara organisasi, bagaimana sih sebenarnya melakukan kaderisasi? Satu, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam melakukan tugasnya. Jadi kalau kita pengen melakukan kaderisasi, contohnya di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi, maka kita saat ini jadi pemimpin, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader-kader kita untuk bisa memahami atau bisa belajar baik dari diri kita maupun dengan segala organisasi yang kita pimpin. Kemudian tidak cukup dengan memberikan kesempatan dong. Yang kedua ialah kita memberikan mereka pelatihan. Ya, contohnya di dalam kita Kepengurusan Permata, ya, ada ketua, sekretaris, bendahara, bidang pembinaan, bidang konsolidasi, bidang partisipasi, dan bidang keuangan.
ini mempunyai pemimpin-pemimpinnya. Maka ini perlu dilakukan pelatihan, bagaimana menjadi ketua, bagaimana menjadi partisipasi, dan ini perlu diberikan pelatihan. Kemudian di dalam sebagai pengkaderisasi, lakukan pendekatan secara internal kepada calon-calon kader kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kaderisasi kalau kita tidak mau melakukan pendekatan secara individu? Artinya dengan adanya pendekatan secara individu, ada kedekatan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mungkin diragu-ragukan atau hal-hal yang menjadi tabu pada saat kita melakukan pendekatan atau pelatihan. Dan yang terakhir ialah cara pengkaderisasi, yaitu melakukan seleksi kepemimpinan. Ya. Seleksi pemimpinan ini bisa dengan cara memberikan poin-poin, atau dengan cara seperti kita permata kita melakukan pemilihan. Nah, itu juga salah satu seleksi. Artinya seleksi pribadi selama ini sebelum menjadi pemimpin itu dinilai oleh teman-teman permata, dan apabila dicalonkan menjadi pemimpin, maka hasil dari voting itu mungkin atau musyawarah itu adalah salah satu mungkin seleksi menjadi kepemimpinan dan akan menjadi pemimpin berikutnya dalam suatu kepengurusan. Nah, di dalam kembali lagi kita di dalam basic, mengapa perlu ada regenerasi adik-adik? Kan bisa saja sih Abang Puja Ginting itu terus jadi ketua, ya. Kenapa? Karena dia bisa berkompeten pada saat itu. Ada dua hal yang perlu diingatkan, baik kamu yang saat ini jadi pengurus atau yang belum jadi pengurus. Mengapa perlu ada regenerasi atau kaderisasi? Satu ialah usia kita terbatas, ya. Ada batas usia ternyata yang kita harus ingat. Kenapa kita harus perlu diregenerasi? Waktu sudah ditentukan bahwa orang-orang yang bisa memimpin contohnya di dalam permata ialah orang-orang yang belum jadi mamre ataupun jadi moria. Memang secara usia tidak dituliskan di situ. Tapi ada batas usia atau ada batas status pada saat itu. Makanya kita harus pikirkan. Dan yang kedua, ada batas priorisasi. Di permata itu dia ada 2 kali berturut-turut tidak bisa lagi dipilih menjadi pengurus pada bidang yang sama, hampir sama semuanya. Makanya ada batas keterbatasan. Maka dari itu sebelum habis batas itu, kita harus pikirkan bersama tim-tim kita bagaimana ya pengganti kita. Ya, kalau adik-adik ingat, dulu saya pernah menjadi ketua permata. Abang dulu pernah bilang waktu abang jadi ketua permata, maka kita tidak bisa lagi di bidang kita masing-masing. Maka kita buat kaderisasi. Kalau kamu ingat, kita pernah buat kaderisasi di Bukit Lawang. Ya, di situ kita kaderisasi adik-adik, meyakinkan adik-adik, memberikan pelatihan, sehingga setelah kami nanti habis waktunya, maka kalian bisa maju terbang, tidak ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa harus ada regenerasi atau kaderisasi ya? Akan ada degenerasi ya atau penurunan kualitas. Tidak dimungkinin semakin lama kita memimpin pada bidang yang sama, maka akan ada degenerasi atau penurunan kualitas. Maka dari itu perlu adanya regenerasi. Degenerasi itu berjalan secara alamiah. Banyak faktor-faktor yang membuat kita mengalami penurunan kualitas. Mungkin sudah waktunya tidak memungkinkan lagi dibagi-bagi, atau sudah mungkin banyak hal-hal yang membuat
pikiran kita menjadi tidak fokus lagi dalam pelayanan, maka regenerasi sangat penting. Jadi dua hal inilah yang paling terpenting kenapa kita harus regenerasi, yaitu usia kita terbatas dan kita akan mengalami degenerasi atau penurunan kualitas yang tampak kita sadari. Ya, kalau kita kembali ke dalam back to Bible ya, kita harus selalu balik ke Bible, Alkitab. Kenapa kita harus melakukan pelayanan atau regenerasi ya? Satu, yaitu kita harus menyelesaikan. Ya, kenapa kita harus mau dikaderisasi? Ya, kita harus menyelesaikan visi sebelumnya ya. Kalau kita bisa baca di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Begini firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi visi pelayanan kita ialah melakukan pekerjaan Tuhan ya, sampai pada akhirnya. Ya, sekali lagi kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jangan ragu apabila besok ada regenerasi. Inilah yang kita pegang di Yohanes 34. Nah, yang kedua, agar kita semangat dalam melayani, kita harus melakukan perkara yang lebih besar dari sebelumnya ya. Setelah tadi kita dikuatkan bahwa makanan kita yaitu adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, agar kita bisa terbang ya, melakukan perkara itu, kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12, begini firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapakku. Ya. Barang siapa yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ia akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, itulah harapan kita kenapa kita harus diregenerasi, dan jangan takut diregenerasi. Contoh-contoh regenerasi yang berhasil adik-adik ya, selain tadi Raja Daud kepada anaknya ya, kita bisa lihat Nabi Musa. Musa tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ya. Tapi setelah hasil kadernya Yosua, dia berhasil. Kembali ke Daud. Daud tidak bisa mendirikan bait Allah, tetapi Salomo lah yang berhasil mendirikan bait suci Allah. Artinya regenerasi yang bagus ya, seperti di dalam aplikasi buku Permata ini ya, salah satu tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru setelahnya. Artinya walaupun Musa tidak sampai membawa ke tanah perjanjian, tapi buah darinya itu tidak hilang, Yosua berhasil. Daud walaupun cita-citanya pengen menciptakan bait suci Allah, tidak berhasil, tapi anaknya Salomo, buah dari kaderisasinya. Kenapa saya katakan kaderisasi? Karena pada saat ini kita membahas kaderisasi. Akhirnya Salomo berhasil mendirikannya. Nah, itulah contoh-contoh yang berhasil. Sedikit kita kembali lagi ke perikop kita, ke dalam 1 Tawarikh 2 ayat 29 ayat 30, 20 sampai 30. Raja Salomo benar-benar mempersiapkan penggantinya dengan baik. Sebelum dia mengkukuhkan atau mentasbiskan Raja Salomo menjadi raja,
dia persiapkan dulu anaknya dengan nasihat-nasihat tadi di dalam 1 Raja-Raja 2. Jelas di situ. Kamu harus jadi laki-laki sejati. Kamu harus mengingat jasa-jasa yang pernah mengasihimu. Yang ketiga, kamu harus bijaksana. Setelah itu Daud benar-benar mempersiapkan untuk Salomo menjadi raja. Kalau kita bahas secara mendetail di dalam Alkitab kita ini, bahwa Daud sebelum melakukan pentasbisan anaknya menjadi raja, dia menyuruh seluruh bangsa Israel untuk memuji nama Tuhan. Ya. Saking bahagianya disuruh seluruh masyarakat Israel untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, ya, bukan hanya memuji, tapi Raja Daud menyuruh bangsa Israel memberikan persembahan yang begitu besar kepada Tuhan. Jelas di sini, beribu-ribu lembu, beribu-ribu domba yang disembelih untuk Tuhan. Dan setelah Salomo dilantik menjadi raja, Daud tidak lupa untuk memuji nama Tuhan, memasmurkan nama Tuhan. Terlihat di sini dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sebelum akhir hayatnya dia masih melihat anaknya menjadi raja dan menduduki tahta kerajaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita diingatkan Tuhan untuk menjadi permata-permata yang siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Setelah menjadi pemimpin yang hebat, seperti tadi kita bahas bahwa usia kita pasti terbatas dan akan ada degenerasi, maka kita harus melakukan regenerasi. Cara regenerasi yang benar tadi adalah sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa melihat Daud memberikan regenerasi, kaderisasi yang baik pada anak-anaknya. Contoh-contoh yang tadi sudah kita jelaskan, seperti Musa, ya, seperti Daud dan lain-lain. Dan jangan ada keraguan untuk mau melayani Tuhan. Setelah terpilih menjadi pelayan Tuhan, ada satu cerita sebagai penutup PA kita malam hari ini, ya. Setelah menjadi pemimpin, baik pemimpin sebagai ketua, kabit kepembinaan dan seterusnya, cerita ini akan menjadi mungkin renungan kepada kita semuanya agar bisa menjadi lebih bijaksana lagi. Di suatu kerajaan ada seorang raja yang sangat masyhur, yang dimana hobi raja ini adalah mengkoleksi baju. Hampir setiap saat raja ini membuat baju yang begitu indah. Pada satu ketika raja ini pengen sekali, pada saat raja ini ingin akan berulang tahun. Maka dia bingung untuk pakai baju apa dia. Akhirnya dia memanggil Perdana Menterinya. Saya mau berulang tahun ini Perdana Menteri. Bagaimana baju yang saya akan lakukan? Agar raja senang, Perdana Menteri ini mengusulkan kepada raja, coba kita lakukan sayembara raja. Akhirnya sayembara pun disebarkan ke seluruh negeri itu. Dan adalah seorang pemuda yang dengan berani mengangkat tangan bahwa dia siap untuk menempah baju raja tersebut. Akhirnya
raja sangat senang sehingga raja menyuruh perdana menterinya itu untuk menyiapkan perbekalannya. Diberikan benang emas yang begitu hebat, cantik, mewah. Pulanglah si penjahit tadi, pemuda tadi itu, dan raja pun sangat senang. Hari-hari mendekati ulang tahun raja sudah mulai dekat, sehingga raja tidak sabar dan menyuruh perdana menteri itu untuk pergi menjumpai penjahit tadi. Setibanya perdana menteri tadi di rumah penjahit tadi, maka ditanyalah kepada tukang penjahit tadi, bagaimana, apakah sudah siap baju raja tadi? Datang si penjahit tadi, ditujukannya tangannya ke atas, maka dikatakannya, kalau Bapak Perdana Menteri bijaksana, maka baju ini akan Bapak bisa lihat. Karena Bapak Perdana Menteri ini tadi malu dikatakan tidak bijaksana, maka dia pun juga mengiyakannya. Padahal dalam hatinya dia tidak melihat baju apapun itu. Kembalilah Perdana Menteri tadi itu ke dalam kerajaan dan ditanya raja, bagaimana Perdana Menteri, apa sudah selesai? Sudah raja. Raja yang bijaksana akan bisa melihat baju itu. Dengan rasa ketakutan, langsung segera berangkat lagi raja itu bersama Perdana Menteri itu ke rumah tukang penjahit tadi. Setibanya lagi di tempat penjahit tadi, dengan jawaban yang sama diberikan penjahit tadi ke raja. Kalau raja bijaksana, maka baju ini akan bisa raja lihat. Karena raja takut dibilang tidak bijaksana, maka raja pun juga menganggukkan kepalanya dan langsung menyuruh Perdana Menteri mengambil baju tersebut. Keesokan harinya, tepat pada ulang tahun raja, maka raja pun mengenakan pakaian raja tersebut yang baru dijahit tadi itu. Dengan bangganya sang raja berkeliling sambil melambaikan tangannya. Semua rakyat itu bingung, kenapa raja ini seperti ini? Dan raja pun tetap semangat dengan gembira, dan rakyat takut untuk mengatakan raja tersebut bajunya seperti apa pada saat itu. Tapi ada seorang anak kecil bersama ibunya dengan keras mengetawaai raja tersebut, dan dia mengatakan, "Ibu, lihat raja kita, kenapa dia telanjang?" Mendengar seperti itu, raja pun sadar dan dia melihat tubuhnya. Dia ternyata tidak menggunakan baju yang baru seperti diharapkan. Apa yang kita dapat dari cerita ini, adik-adik? Ya, kalau kita seperti raja itu, maka kita adalah sebagai satu contoh pemimpin yang lebih mengutamakan image pribadi, ya, lebih penting daripada yang lain. Akhirnya image pribadi tersebut tidak bisa melihat kebenaran realita, sehingga mengabaikan hal-hal yang buruk bisa terjadi pada diri dia, sehingga organisasi yang dia pegang, ya, akan bisa hancur ke depannya. Yang kedua, raja itu mempunyai ego yang sangat tinggi. Jadi seorang pemimpin tidak boleh mempunyai ego yang terlalu tinggi. Ego tersebut menutupi sejumlah realita yang ada di lapangan. Akibatnya sejumlah permasalahan yang terjadi diabaikan begitu saja, sehingga peluang-peluang perbaikan-perbaikan pun tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Dan lebih lagi, pemimpin ini harus menguasai ego. Jadi kalau menjadi pemimpin harus bisa menguasai egonya. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus melihat dan mau mendengar dengan bijaksana
apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi, selamat buat adik-adik yang mungkin akan mau di kader atau di organisasi. Jangan takut. Kembali kepada Yohanes 4 ayat 34, itu visi kita. Dan agar kita bisa berani melakukan hal-hal perkara yang lebih besar, kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan yang mensempurnakannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu percaya begitu banyak kekurangan yang hamba sampaikan, tapi hamba yakin dan percaya Tuhan kalau bekerja, firman Tuhan ini tidak sia-sia dan akan berbuah banyak tekus buat anak-anak Permata GBKP Puji Dadi dan seluruh Permata GBKP yang ada di dunia ini. Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya padamu-lah kami meminta. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pembimbing kita. Untuk metode penggejapan dan diskusi kita nanti akan dilakukan di Google Classroom yang sudah ada. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang teman-teman kumpulkan di rumah, dan nanti setelah kita ber-PA kembali, kita akan mengumpulkan persembahan untuk mengutip persembahan kita. Kita angkat lagu persembahan kita, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk keperluan gereja kami Bapa, maupun kegiatan-kegiatan dalam Permata kami Bapa. Begitu juga Tuhan, Kau yang memakai persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saja Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bernyanyi lagi untuk penghantar ke doa syafaat kita. Kita angkat lagu kita, yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Kita angkat lagu ini sudah sekali lagi. jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat kita. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Kau telah memberkati ibadah PA kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa, di sini kami terkhusus berdoa buat pembimbing PA kami Bapa, Diaken Bapak Anasera Ginting Bapa. Kiranya apa yang telah dia sampaikan tadi dalam firman-Nya Bapa, agar dipakai lagi dalam pelayanannya Bapa. Berkati juga keluarganya Bapa, berkati anaknya, berkati istrinya Tuhan Yesus. Pakailah pelayanmu ini menjadi lebih sungguh untuk melayani-Mu saja Tuhan. Berkati setiap apapun kegiatan, pekerjaan dan usaha yang dia lakukan Bapa. Bapa yang baik, tidak lupa kami mau berdoa juga Tuhan Yesus buat pendeta kami, Pertua Diaken Bapa. Terkhusus buat pelayanan pendeta kami Bapa. Kiranya Kau memberkati dia Bapa dalam melayani-Mu Bapa. Berkati seluruh keluarganya Bapa, berkati anak-anaknya dan berkati suaminya Bapa. Begitu juga Tuhan, tidak lupa kami mau berdoa buat Pertua Diaken kami Bapa. Berkati juga dia Bapa dalam setiap pelayanan dan keluarganya Bapa. Kami ikut campur tangan dalam setiap usaha ataupun kegiatan yang dilakukannya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Bapa, tidak lupa kami berdoa buat kedua orang tua kami Bapa yang sedang berada di rumah Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati kedua orang tua kami ini Bapa. Kau yang memberkati umur yang panjang kepada kedua orang tua kami Bapa. Kau juga memberkati kami anak-anaknya Tuhan, agar kami dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, di sini kami juga mau berdoa buat keberadaan permata kami Puji Dadi Bapa, dimanapun dan keberadaan kami permatamu Bapa yang berada di luar kota maupun di dalam kota Bapa. Kau yang memberkati Bapa setiap pekerjaan, pendidikan kami Bapa. Begitupun Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kami yang ingin mencari jodoh Bapa. Kau yang memberkati setiap jodoh yang Kau berikan Bapa. Berkati juga setiap permata yang ingin mencari pekerjaan Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dia Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, kami juga tidak lupa mau berdoa buat keadaan Indonesia ini Bapa. Kau tahu Tuhan Yesus, Indonesia ini sedang berduka Tuhan dengan musibah COVID-19 atau yang disebut dengan Corona Bapa. Di mana Tuhan Yesus setiap kegiatan gereja, pendidikan kami terhalang dengan adanya musibah ini Bapa. Kiranya dalam
tahun ini Tuhan Yesus, Kau yang memberkati Bapa. Kau pulihkan negeri kami Bapa, agar menjadi seperti semula Bapa. Seluruh dunia ini Tuhan Yesus, Kau yang memberkati Bapa, agar tidak terjangkit lagi oleh virus corona Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Bapa. Kami telah selesai ibadah kebaktian online Permata kami ini Bapa. Kiranya apa yang kami sedikit dengarkan dari firman-Mu tadi Bapa, Kau dapat aplikasikan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Begitu juga Tuhan, hanya ini doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami, doa yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah PA Permata online kita sudah selesai. Sampai jumpa ibadah PA Permata selanjutnya. Shalom.